Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Semoga Anda semua yang di rumah saat ini menyaksikan Dua Sisi dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, belum lagi berakhir masa jabatan Gubernur Anies Baswedan, namun nasib Anies sebagai DKI 1 ini sudah mulai ramai diperbincangkan bagaimana nasibnya usai menjadi DKI 1. Dan para pendukung Anies yakin kiprah mantan menteri ini akan semakin moncer. Di sisi lain, para pengkritisi Anies semakin hari kian tajam mengomentari setiap gerak-gerik Gubernur Anies Baswedan. Bahkan beberapa hari lalu Ketua Umum PSI Giring Ganesa menyindir Anies pembohong yang kemudian berujung dengan saling sindir di sosial media. Apa makna tersirat? Simak di Dua Sisi selengkapnya bersama saya, Dwi Anggia. Baik yang kata-katanya kasar, makin kasar kata-katanya itu makin mempermalukan dirinya sendiri, bukan pas saya. Hai guys, gue lagi ada di Ancol. Gue gak yakin nih bisa kejadian. Semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Gila nih, tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Jangan kau dengarkan suara sumbang, sama-sama teriak perbaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, di Dua Sisi malam hari ini kami mengangkat tema Suara Sumbang Masihkah Anies Moncer usai Oktober. Ini akan jadi diskusi kita dan untuk itu sudah hadir sejumlah narasumber bergabung bersama saya. Saya akan perkenalkan satu persatu dari ujung sana. Bung Bestari Barus, politisi Partai Nasdem. Selamat malam, Bung Bestari. Waalaikumsalam. Boleh digunakan mikrofonnya ya, Bang Bestari. Kemudian ada Ustadz Haikal Hasan, ini pembina Baperan ini. Saya sempat kaget tadi, Baperan, Barisan Pecinta dan Relawan Anies Baswedan ya. Betul. Selamat malam. Selamat malam. Dan sebelah kiri saya ada Bung Andi Budiman, juru bicara PSI. Selamat malam. Selamat malam, Anggi. Ya. Terima kasih. Kemudian di ujung sana ini yang lagi rame jeruk makan jeruk nih, Mas Arya Bima, politisi PD Perjuangan. Selamat malam, Mas Arya Bima. Selamat malam Anggi. Mic-nya boleh dipakai nanti ya, Mas? Tahun, Gi. Aduh, terima kasih. Mic-nya boleh digunakan, Mas ya? Oh iya. Terima kasih ucapannya. Oke, baik. Kita tadi sudah menyaksikan bersama-sama ya bagaimana ini dua orang ini saling sindir. Mulai dari kita tahu awalnya ini dari Ketua Umum PSI ini yang mulai ribut-ribut. Sebelum saya mulai diskusi, saya ingin tanya dulu pendek nih, singkat dari ujung sana. Menurut Bung Bestari, pakai mic-nya ya Bang ya? Usai Oktober gimana nasib Anies? Anies akan melangkah jauh ke depan. Oke, Ustadz Haikal? Anies akan tetap moncer karena hasil karyanya dilihat semua orang. Bung Andi Budiman, saya biasanya manggilnya Anbud soalnya nih. Andi Budiman gimana? Makin meredup dan hilang. Makin meredup dan hilang. Mas Arya? Moncernya selama jadi gubernur harus diperjelas dulu. Baru bicara masihkah akan moncer. Oke, itu ya, jadi banyak perspektifnya ya. Nah sekarang saya mulai dulu nih ke yang lagi rame, Mas Anbud. Ini PSI lagi ngapain sih? Ini banyak juga pertanyaan publik nih yang kemudian berujung dengan saling sindir. Dijawab nih dengan Anies akhirnya menyebutkan, ini sebenarnya asumsi dari publik ya, kita nggak tahu intensinya gubernur apa dengan menyebutkan ini ketika cek sound suaranya jelas tidak ada sumbang-sumbangnya. Kemudian langsung dibikinin lagu sama musisi yang sekarang jadi ketua umum partai. Ada makna tersirat apa di balik itu? Kalau dari PSI? Pertama yang dinyanyikan ketua umum kami itu sebetulnya memang lagu PSI, Nggi. Jadi memang itu potongan lagu PSI. Bahwa ada yang tersindir, baper, itu artinya memang kena sindiran kami. Atau apa yang menjadi kritik kami itu kena tepat menghujam orang yang memang menjadi sasaran kritik. Jadi kalau Anggi tanya, atau mungkin ada orang yang masih bertanya, kenapa PSI melakukan ini? Jadi begini penjelasannya. Jadi kejujuran
informasi yang utuh dan benar itu adalah prasyarat dasar demokrasi bisa bekerja secara maksimal. Oke. Jadi dasarnya itu begini, kalau pemilih punya informasi yang utuh tentang seorang kandidat, tidak hanya melihat bungkusnya, tidak hanya terpesona pada kata-kata, pada kesantunan, tapi informasi yang sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya tentang apa yang pernah dilakukan dan dikerjakan oleh seorang kandidat. Di sanalah maka demokrasi akan bisa bekerja. Oke, boleh titik Karena dulu. itu publik itu harus tahu dulu beberapa hal yang harus diketahui oleh publik terkait dengan kualitas seorang kandidat. Yang pertama, apakah dia pernah menggunakan cara-cara tidak terpuji ketika menang dalam sebuah kontestasi politik. Yang kedua, apakah dia pernah memecah belah rakyat dengan politisasi agama atau minimal membiarkan orang-orang di sekitarnya menggunakan politisasi agama untuk memenangkan dirinya tanpa pernah berusaha mencegah secara tegas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kualitas seorang pemimpin ditentukan apakah dia bisa bekerja. Apa prestasi dia ketika menjabat, ketika menjadi seorang pejabat publik. Dan yang terakhir, apakah seorang pemimpin itu walk the talk? Dia apakah menjalankan apa yang dia katakan? Kalau di hadapan publik, retorika politiknya mengatakan pro rakyat, apakah itu ia tunjukkan lewat aksi nyata? Sebentar ini lewat politik anggaran misalnya. Ini kan Anda menyebutkan cara yang tidak terpuji, kejujuran tadi beberapa kali garis bawahi ya, pecah belah, walk the talk segala macam. Itu berarti selama ini ada yang tidak memenuhi ini kriterianya atau silahkan refer ke ditafsirkan siapa? sendiri. Tapi bagi kami di PSI, inilah cara kami mengajak publik, mengedukasi publik, mengajak masyarakat untuk mulai berpikir, untuk mulai menimbang-nimbang tentang kandidat mana yang paling tepat yang harus mereka pilih ketika ada di kotak suara pada tahun 2024. Tanggapannya gimana?